Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muridin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, dan kita sebagai hambanya yang selalu beriman untuk selalu bersyukur atas yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Dan rezeki itu tidak hanya semata-mata dengan materi. Sejatinya rezeki yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Salah satunya kita masih bisa bernafas, masih bisa menggunakan indera tubuh kita. Itu merupakan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita selalu agungkan dan kita salawatkan selalu, yaitu tauladan kita, Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tercurahkan kepada keluarga, sahabat, tabi'in serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video ini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kamil Abdullah dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen, yang dimana pada video ini yang terhormat Bapak dosen pengampu Imron Supriyadi sebagai guru dosen MK mata kuliah Manajemen Pers Dakwah. Izinkan saya untuk menjelaskan apa itu manajemen itu. Di sini video ini saya akan menjelaskan beberapa yang akan kita pelajari dalam manajemen. Yang pertama yaitu pengertiannya, 2 makna manajemen, 3 tata cara pelaksanaannya, 4 penerapan dalam kehidupan, 5 penutupan. Baiklah. Yang pertama yaitu pengertiannya. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengkoordinasian serta pengontrolan sumber daya untuk mencapai sarana dan efektif dan efisien. Yang kedua, sedangkan dalam Islam, agama kita sendiri, manajemen merupakan keteraturan. Islam mengatur kehidupan manusia sampai kepada hal-hal yang besar, mengatur kehidupan masa kini, dunia, dan kehidupan masa depan akhirat. Jadi pada dasarnya manajemen itu adalah sebuah proses atau perencanaan untuk kita mengontrol sumber daya ataupun diri kita ke depan. Tapi di dalam Islam kita manajemen itu mengatur. Islam telah mengatur kehidupan manusia sebagai hal-hal yang besar dasar untuk mengatur kehidupan kita demi tercapainya kesuksesan dunia dan kehidupan akhirat. Baiklah, selanjutnya makna manajemen dalam pandangan Islam. Di dalam Islam, manajemen Islam memiliki 2 makna.
Pertama, manajemen sebagai ilmu. Maksudnya manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai dan peradaban manapun, sehingga hukum dan mempelajarinya adalah fardu kifayah. Jadi hukum dalam mempelajari manajemen ini di dalam agama Islam adalah fardu kifayah, yaitu diwajibkan. Dan manajemen sebagai aktivitas, yaitu manajemen terikat pada aturan syarak, nilai dan nilai Islam. Di dalam aktivitas kita jadi didasarkan aturan di agama Islam yang bersumber dari agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya, teori-teori tentang manajemen dalam perspektif Islam. Di dalam teori manajemen dalam Islam merupakan teori yang konsen dan terkait dalam falsafah masyarakat muslim dan berhubungan dengan akhlak dan atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim. Maksudnya di sini adalah merupakan manajemen di dalam pandangan Islam itu memiliki falsafah atau pemikiran masyarakat muslim dan berhubungan akhlak dan nilai-nilai etika sosial. Jadi di dalam agama Islam kita manajemen itu haruslah mengatur kehidupan kita untuk berlaku di kehidupan sosial kita, berlaku nilai yang beradab di masyarakat muslim. Manajemen dalam Islam konsen terhadap variabel dan motif materi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu. Ketiga, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen, memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual variabel manusia. Dalam manajemen dalam agama Islam memperhatikan manusia untuk selalu menghormati dan memuliakan manusia dalam aktivitasnya di dalam intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual. Selanjutnya, konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi dan taatan terhadap kebaikan, variabel perilaku dan sistem. Di sini Islam konsen untuk menentukan manusia bertanggung jawab dan wewenangnya dalam mengatur manajemen. Islam menghormati organisasi yang lain, menghormati struktur organisasi dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan. Selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Orang-orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya terkendali karena disadari adanya pengawasan dari Allah SWT. Kemudian struktur organisasi merupakan sunnatullah dan struktur yang berbeda-beda merupakan ujian dari Allah SWT. Lalu ada sistem. Manajemen dalam Islam itu membahas sistem di mana sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Fungsi manajemen artinya fungsi di sini manajemen adalah dalam sebuah organisasi kalau tidak mengakibatkan organisasi itu efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Manajemen itu salah satu fungsinya adalah memberikan delegasi dan wewenang kepada bawahan.
Pemimpin yang baik akan mampu mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahannya sehingga bawahan mampu melaksanakan sesuatu secara kreatif tanpa harus terus-menerus lapor kepada atasannya. Penerapan manajemen dalam kehidupan manusia. Manusia dalam manajemen itu bukan hanya mengatur tempat, mengatur wadah, mengatur waktu, tetapi lebih dari itu. Dalam mengatur orang itu diperlukan seni, sehingga manajer yang baik ialah manajer yang mampu menjadikan setiap pekerja itu menikmati pekerjaannya. Kedua, oleh karena itu seorang manajemen memiliki peran yang sangat penting selain harus memiliki ilmu pengetahuan, tetapi harus memiliki seni dalam berhubungan dengan manusia, mengatur yang baik untuk terciptanya lingkungan suatu perusahaan atau organisasi ataupun masyarakat yang kondusif, nyaman, serta berkualitas. Sumber manajemen dalam Islam Al-Quran ada di Al-Quran surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Demi nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Maksudnya di sini sungguh manusia itu sungguh manusia itu dalam kerugian. Maksud kerugian di sini adalah rugi, tidak melakukan kebaikan dan beramal soleh. Ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di dalam maksud manajemen di sini, arti ayat ketiga surah Al-Asr ini, kita sebagai manusia untuk selalu mengerjakan kebajikan, berlaku baik kepada manusia, menghargai dan menghormati, saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan saya tentang manajemen. Baiklah, kita akhiri dengan membaca doa Robito. Allahumma innaka ta'lamu an hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul karena kasih-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkanlah kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar-benarnya, limpahkan dengan cahaya bagimu yang tak pernah padam dan melapangkan dengan iman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam dari saya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.